Sekarang Wahukia an Zainil Abidin. Itu ya. Halaman kalau saya sini 18. Halaman 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila haratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyati wa jamil anbiya musallin wal malaikatul qarabin wasyuhada wassalihin ila raya baina umatin wa jadadin wa jaddatin wa qarabatin susan lari mu'allif hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahada wa fahmi syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi wa bi ulumih bid-darain amin. Wa hukiya, dan diceritakan an Zainal Abidin, dari Zainal Abidin. Siapa namanya? Ali bin Ali bin Husain. Zainal Abidin Ali bin Husain. Annahu, bahwasanya ia, karena adalah idza tawaddu'a, apabila berwudu, asfara, menguning, pucat, launuhu, warnanya, warna kulitnya. Ali bin Husain apabila berwudu pucat mukanya. Wa idza qama ila sholati, dan apabila berdiri untuk sholat, akhadzathu ra'datun, maka menjadikan dia gemetar. Ra'dah, gemetar. Kalau mau wudu pucat, begitu mau sholat malah gemetarannya. Fakila, maka ditanya, lahu, baginya, ditanya, malaka, apa yang terjadi pada Tuhan? Faqala, maka ia menjawab, waihakum, celaka kamu. Atadruna, apakah kamu tahu, baina yadaya, di hadapanku ini, man akumu, ada zat yang aku bisa berdiri, waliman uridu, dan kepada siapa, uridu, aku hendak, an unaji, akan bermunajat. Jadi ketika itu dia pucat, bahkan gemetar ketika mau sholat. Sebab apa? Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah. Allah tuh rasa dekat dia dengan Allah. Nggak main-main sholat itu. Wudu aja pucat dia.
Sebab apa? Dia akan menghadap pada Allah, membersihkan diri, akan menghadap pada Allah. Bagaimana orang kalau mau sidang, ya mau sidang, bagaimana kira-kira pada panggilan, udah dijemput tuh, udah dijemput sama, ya itu yang menjemput, ya kiri kanan jemput, ayo Pak siap ikut saya. Waduh, gemeter gak kira-kira tuh? Begitu juga ketika mau sholat, siapa yang akan kita hadapi? Allah. Jangan main-main, ya. Jangan main-main. Kita akan mengucap yang benar, jangan kita bohong, jangan kita salah. Ya, jangan kepleset kata-kata kita. Sebab kita akan bicara, akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Munajat kita kepada Allah Subhanallah, gemeter. Zainal Abidin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi, cucunya Kanjeng Nabi. Sangat gemeter, sebab akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga dia merasa celaka kamu, nggak tahu kamu siapa yang saya hadapi. Dan apakah kamu tahu baina yadaya, di depanku itu adalah man, satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bisa berdiri dengannya. Waliman uridu, dan kepada siapa aku akan berkehendak, an unaji, akan munajat. Wa annahu, dan pernah kejadian bahwasanya ia, yaitu Zainal Abidin, waqa'a harikun fi baitihi, terjadi kebakaran di rumahnya. Pernah terjadi. Ini lain waktu. Di lain waktu pernah terjadi kebakaran di rumahnya Ali bin Husain, atau dengan gelar Zainal Abidin. Wa huwa sajidun, dia lagi sujud. Dia lagi sujud, lagi sholat, rumahnya kebakar. Kalau kita gimana tuh kira-kira? Kemana tuh kita kira-kira? Kabur kita. Iya, nggak jadi sholat kita, nggak jadi. Pendapat kita tuh. Tapi beliau itu faja'alu yaquluna lahu, maka terjadilah tetangga-tetangga itu pada berkata kepadanya, ya ibnu Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah, Nar, kebakaran, api. Padahal dia lagi sujud, sholat lagi sujud. Fama rafa'a ra'sahu, maka tidaklah beliau angkat kepalanya dari sujud. Sujud aja. Tetangga pada teriak, tetangga, api itu api, kebakaran. Sujud aja. Ya cucu Rasulullah, itu tujuannya Zainal Abidin. Ya, subhanallah. Ya. Faqila lahu fi dzalika lamma rafa'a ra'sahu, maka ditanya kepadanya pada saat itu, lamma rafa'a ra'sahu, ketika beliau sudah mengangkat kepalanya, ditanya. Ya kan gak sujud aja tuh, selesai sujud baru diangkat kepalanya. Begitu angkat kepalanya, berarti baru selesai sujudnya. Ya, faqala al-hadni anhan naru al-kubra, al-hadni telah melalaikan aku, anha daripada tadi itu api, anha daripadanya an-narul kubra, api yang lebih besar. Apa itu api yang lebih besar?
neraka. Ya, neraka. Karena ingatnya dengan neraka melalaikan api yang sekedar kebakaran. Begitu. Saking ingatnya dengan neraka, ya. Itu disebut api, kebakaran. Nggak ada apa-apanya. Kebakaran tuh nggak ada apa-apanya. Paling kebakaran mati, udah selesai. Tapi api yang paling besar di sana, dia aja beribuan tahun nggak pernah mati. Itu yang membuat lalai, membuat nggak ngeroin gitu dengan api dunia yang hanya sementara. Ya, kalau kita dengar api ini udah kalang kabut, dah kabur gitu. Subhanallah, begitulah khusyuknya sholat. Makanya ketika sholat kita harus bayangkan di mana nasib kita nanti di hadapan Allah. Apa di surga, apa di neraka. Udah pantas sebelum kita masuk ke surga dibandingkan dengan amalan-amalan orang soleh, amalan-amalan para rasul, amalan-amalan para sahabat. Ya, begitu khusyuknya dia punya sholat. Sampai-sampai rumahnya kebakaran juga tidak membuat halangan. Nah, begitu juga seperti Rasulullah ingin membakar rumah tetangga-tetangga masjid yang gak mau sholat ke masjid. Sebab apa? Rumah itu yang disayang sama dia, sama tetangga. Harta yang disayang sama dia, sampai dia gak mau ke masjid berjemaah. Apalagi dia usahanya di rumah. Kalau dia ke masjid nanti siapa yang layanin tuh yang pada belanja. Itu yang dipikirin, yang menahan dia tuh, membuat dia nggak sholat berjemaah ke masjid. Ya, padahal segala apa yang dia miliki di rumahnya, hartanya, rumahnya, kendaraannya, bahkan tokonya sekalipun, dibanding pahala dia sholat berjemaah, itu urusan dunia yang gak ada apa-apanya, ya. Dibanding dengan pahala sholat berjemaah, ya. Makanya kalau Nabi Ayub aja ketika kebakaran, dia punya kandang, ya, onta kebakaran, datang Ibrit, ayo kebakaran onta, no, ontanya ribuan onta. Nabi Ayub belum kaya, ya, penguasa dan pengusaha peternak besar. Nabi Ayub dapat cobaan dari Allah, ya. Sayang gak dia dengan harta nih, gitu ya. Bakaran, ribuan ontanya di kandang bakaran, pada mati, ngeletak semuanya. Dia lagi sujud, datang jin Ifrit, setan itu ngabarin bahwa saya kejadian kebakaran. Beliau lagi sujud aja, sampai habis tuh ya kebakaran kandangnya habis. Waduh, sujud aja. Terus apa? Begitu selesai sujud ditanya, itu habis tuh kamu punya onta, sampai habis kamu punya ternak kebakaran, kamu bela-belain mana? Kamu itu usaha sudah bertahun-tahun, kamu sujud aja. Subhanallah. Kenapa? Celaka kamu Ayub, kata si iblis, kata si Ifrit. Nah, itu ada semuanya titipan Allah. Harta itu semuanya titipan Allah, Ifrit. Ya, aku cuma bekerja, berusaha, dan hasil untuk itu adalah semuanya milik Allah. Ya, bahkan pengembalanya juga pada mati kebakar. Itu semuanya titipan Allah. Kalau Allah sudah mau ambil dengan mudah, kenapa aku harus gelisah? Tenang aja. Tuh, kalau kita stres, Pak,
gara-gara ditipu, mau pergi umroh ketipu juga pada stres. Kan banyak orang sekarang pada ketipu, katanya umroh nggak berangkat ya. Subhanallah, stres dah. Waduh, padahal mau ibadah, stres. Nggak usah. Mau umroh, mau haji, kita adalah undangan Allah. Kalau Allah sudah undang kita, nggak usah pakai repot-repot. Bisa tiap tahun diundang kita ke sana. Bahkan mungkin bisa hampir tiap bulan ke sana. Kalau Allah sudah izinkan, nggak usah repot-repot. Ya, insya Allah saya mau berangkat lagi bulan depan. Baru pulang seminggu nih. Bulan depan berangkat lagi saya. Ya. Insya Allah mengikut. Ayo ada yang mau ikut silakan. Ya. Masih ada kursi 5. Ya. 5. Sebut aja kalau mau ikut. Ya. Tanggal 8 Desember berangkat. Maka semuanya ini milik Allah. Ketika ada kena musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semuanya milik Allah. Wah, udah dah. Akhirnya pada pulang dari Iprit. Wah, nggak berhasil kita goda Ayub. Datang lagi ke rumahnya, ke istananya. Anak-anaknya Nabi Ayub yang begitu mangkat remaja, yang sedang gesit-gesitnya, cantik-cantiknya, sedang sayang-sayangnya Nabi Ayub, bakar istananya sama Iprit. Rumahnya dibakar, anak-anaknya pada mati. Anaknya pada mati. Subhanallah, anaknya pada mati. Apa dia? Datang lagi ke Iprit. Dia lihat Ayub lagi sujud juga lagi. Dia lihat sedang sujud juga. Teriak lagi, rumahmu, istanamu kebakaran, wahai Ayub. Lagi sujud aja. Ya. Nggak bergetar hatinya. Saya sujud. Kenapa kamu diam aja? Anak-anakmu pada mati, pada meninggal, rumahmu kebakaran. Kamu sujud aja, bukannya buruan lari kejar. Bagaimana tuh anak? Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Anak yang disayang, istana yang buat kebanggaan, habis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah mantapnya iman seseorang. Ya. Nabi Ayub kita ambil contoh. Hidupnya tidak serakah. Dan hidup ini bukan untuk mencari dunia, bukan. Hanya mengabdi kepada Allah aja. Ya, kalau memang ada titipan harta, ya manfaatkan sebaik-baiknya, diinfakkan sesuai dengan kemauan. Titipkan ilmu begitu. Ya, kasih ilmu, urus berdakwah, dakwah, jalan terus. Sampaikan kepada umat, berikan pada umat. Jangan niat cari apa-apa, ridho Allah aja untuk menuntut untuk musyiar ilmu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya sampai kepada dia jatuh sakit. Ya, itulah ujian kepada Nabi Ayub alaihis salam. Sampai bininya yang 4, kan bini 4 tuh, bini 4, yang 3 kabur, gak mau ngurusin lakinya. Begitu sakit sampai busuk badannya. Ya, tinggal yang satu sabar, yang satu mah. Yang satu sabar, diurusin. Dikasih makannya, dikasih minumnya, dia mandiin. Bahkan kan mandiin dia dilap pakai air panas biar hangat. Itu belatung, sampai belatungan tuh. Badannya sampai belatungan. Belatungnya kan lompat. Kata Nabi Ayub, pungutin, taruh lagi di tempatnya. Tuh. Belatung di dalam tubuh Nabi Ayub pada lompat, pada peletik gitu.
Disuruh bininya pungutin lagi, Neng, dia taruh lagi di tempatnya. La ilaha illallah. Kalau ente itu kemana itu kira-kira belatung tuh? Subhanallah. Begitulah orang yang beriman ujiannya. Ente baru diuji sendal hilang aja udah ke masjid kapok katanya. Ngambek deh. Baru ini gue di masjid kok ada maling katanya. Ya. Ujian Allah luar biasa. Ya, bukan Allah nggak sayang kepada Ayub. Justru ingin mengetes ujian, diuji imannya sampai jauh mana, ya. Jadi bukan kayak kita. Kalau kita merasa kayaknya diazab apa dosanya sih ya, sampai kayak begitu amat itu orang. Masya Allah, sakitnya. Mungkin dosanya begitu besar kali ya. Subhanallah, Allah akan mengangkat derajatnya. Bila mana dia sabar, itulah sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Sampai ditinggal bini dia, ya biarin aja. Tinggal bininya satu ngikutin, dia tinggal digubuk. Ya orang di rumah pada bau, orang kampung digotong dia ke sono, pinggir awangan, pinggir kali sono. Iya, aduh, masya Allah. Ujian Mbak buat orang beriman. Begitu juga kita khusyuk ketika sholat. Sejauh mana khusyuk kita? Kita kadang-kadang mikirin, ya yang belanja nggak ada yang layanin dan nih, ya rugi gue jadinya nih, gara-gara sholat berjemaah. No bocah banyak buat bawa dan beli belanja, ya. Mana tamunya jauh banget tuh no katanya, mau belanja katanya, berapa kodi itu udah dia mau angkat tuh semuanya, dia mau borong, ya nggak jadi deh, mau sholat berjemaah. Nah ini, ya, dilalaikan oleh hartanya. Fanjur ayyuhal ghafil, lihatlah wahai orang yang lalai bis sholati, di dalam sholat. Baina yadaya, di hadapanku, man takumu, suatu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu bisa berdiri. Wa man tunaji, dan saat ada zat Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu munajat kepadanya. Wastahi, kamu harus malu kepadanya, kepada Allah yang senantiasa ada bersama kita. Kita mau munajat sama dia, kita berdiri demi untuk dia. Wastahi, hendaklah kamu malu. Antun naji maulaka, kamu akan munajat, menghadap, meminta, memohon kepada Tuhanmu. Biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Wasodrin mashunin biwaswasin biwasawis dunia, dan dengan hati yang penuh dengan waswas. Apa itu waswas? Wiswas, ragu-ragu tentang urusan dunia, yang membuat kita sibuk pikirin dunia. Wa khaba'is syahwat, dan syahwat yang sangat buruk. Amma ta'lam, tidakkah kamu tahu annahu mutli'un ala sariratika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kepada batinmu. Wa nazirun ila qalbika, dan Allah sedang melihat kepada hatimu. Wa innama yataqabbalu min salatik, dan hanya saja Allah akan menerima daripada salatmu biqadri khusyu'ika, sekedar khusyukmu. Khusyukmu tinggi, berarti tinggi akan mudah akan diterima salatmu. Khusyukmu rendah, nah ini yang diragukan salatmu akan diterima atau tidak. Apalagi nggak khusyuk, nggak bakalan diterima. Ya, wa khudu'ika, dan khudu'mu, wa tawadu'ika, dan tawadu'mu, wa tadarru'ika, dan tadarru'. Ini semuanya bersama dengan khusyuk, ya. Masya Allah.
Kayaknya kita kali sholat jangan ingetin harta ini, udah diingetin. Yang ini yang itu udah lupain aja, ingetin Allah yang sedang kita hadapi. Ya. Fa'budhu, maka ibadahlah kamu kepada Allah fi sholatika, di dalam sholatmu. Sembahlah dia di dalam sholatmu. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Ya, melihat Allah seolah-olah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak mampu melihatnya, pasti dia melihat kamu. Pasti kamu lagi dilihat, kamu lagi nunduk aja gitu, lagi diperhatikan. Jangan dangak. Jangan dangak kita ketika diperhatikan itu. Fa illam yahdur qabbuka, maka jika tidak hadir hatimu, bahwa kamu itu tidak hadir hatimu di hadapan Allah, bima zakarna, dengan apa yang telah kami sebutkan, walam taskun jawarihuka, dan tidak tenang anggota badanmu, likusuri ma'rifatika, kena kosongnya ma'rifatmu kepada Allah, bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah ta'ala. Faqaddir, maka ukur-ukurlah, perkirakanlah. Ya, mana anna rajulan solehan, bahwa ada seorang laki-laki yang soleh, min wujuhi ahli baitika, dari wajah keluargamu. Di keluargamu ada seorang yang soleh. Apakah itu gurumu, ustadmu? Anjuru ilaika, dia sedang melihatkan kamu. Lihatin oleh orang soleh tadi itu. Kaifa sholatuka, bagaimana sholatmu? Lihatin oleh orang soleh tadi. Sekarang kalau lagi sholat kita dilihatin kita sama orang soleh, kira-kira gimana tuh sholatnya? Nah, apalagi guru kita, ya, pasti kita akan berbuat yang sebaik-baiknya itu sholat. Itu sebaik-baiknya. Itu baru di hadapan manusia. Ya. Kaifa salatuka, bagaimana sholatmu? Fa inda dalika, maka ketika itu tahduru, pasti hadir qalbuka, hatimu. Pasti di situ kamu khusyuk. Wa taskunu jawarika, dan menjadi tenang anggota badanmu. Sumarji ila nafsika, kemudian kembalikan kepada dirimu. Ya, wakul, katakanlah, ala tastahina min khalikika, tidakkah kamu malu kepada penciptamu, wa maulaka, dan kepada Tuhanmu, allazi huwa mutliun alaika, di mana ia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu itu sedang melihat kepadamu, sedang menilik kepadamu. Ya, mutliun alaika, sedang memperhatikan kamu. Wa nazirun ila qalbika, dan dia sedang melihat bagaimana hatimu. Hati kita yang kita sendiri nggak bisa melihat, ya, Allah bisa melihat. Bicara hati kita, keadaan hati kita. Au aqallu indaka min abdin min ibadi, apakah dia kau anggap lebih akal sedikit, ada yang lebih rendah? Allah itu apa kamu anggap lebih rendah? Indaka, di sisimu, min abdin min ibadihi, daripada seorang hamba, walaupun hamba yang soleh tadi, daripada hamba-hamba Allah. Ya, walaisa biyadihi darruka, padahal tidak ada seorang hamba soleh sekalipun yang menjadi madarat bagimu. Ya, wala nafuka, dan dia tidak memberikan manfaat padamu. Mimma, dari pama asadda tughyanika, maka sungguh beratlah tipu dayamu itu. Wajahlika,
dan sungguh beratlah kebodohan. Wa ma azzama adawatika, dan betapa besar agung permusuhanmu, li nafsika, kepada dirimu. Fa'aliz qalbaka, maka obatilah hatimu, bihaja, dengan ini. Obati dengan ini nih. Fasa an yahdura ma'aka, mudah-mudahan akan bisa hadir bersamamu, bisolatika, di dalam solatmu. Ya, fa innahu, karena bahwasanya ia, in aqada, telah sepakat ijma'ul ulama, menjadi keputusan ijma' ulama, ala annahu, bahwasanya la yuktabu, tidak akan ditulis, laka bagimu, min sholatika, illa ma aqalat min aqalta minha, kecuali apa yang sedang kamu paham, kamu ngerti daripada sholatmu itu sendiri. Ya. Nah, sampai di sini mas kalian. Jadi sholat kita yang diterima oleh Allah hanya yang kita paham ketika sholat kita, hanya yang kita khusyuk, yang kita ngerti ketika sholat kita. Oleh karena itu jangan berhenti belajar. Belajar terus belajar sampai kita paham sholat kita. Jangan kita stop belajar karena udah bisa bacaan-bacaan sholat, sholatnya udah cakep, tapi ngerti nggak dengan sholat kita? Bisa nggak khusyuk sholat kita? Ya, dari awal sampai akhir. Paling tidak banyakkan khusyuknya daripada pikiran kemana-mana waktu sholat. Paling tidak usahakan semacam itu. Mudah-mudahan sholat kita menjadi baik dan menjadi senang, menjadi bagus di hadapan Allah. Naik ke langit membawa sinar. Dia nanti akan turun jemput kita nanti ketika kita di alam kubur. Dia bilang, tenang aja bang, kalau ditanya tentang sholat, saya terima kasih dijadikan sholat yang bagus. Nanti saya yang akan menjawab semuanya. Abang mah tidur aja udah. Gitu. Ya. Iya, ya. Udah enak aja dah sholatnya. Tapi semuanya sholat kita lakukan dengan baik. Ya, kita berusaha sholat. Kalau bisa berjemaah, jangan kita jadikan alasan yang lain-lain. Berjemaah kita. Kalau bisa ke masjid, merangkak-rangkak masih juga dilakukan oleh para sahabat dahulu, orang-orang soleh. Kita kadang-kadang baru pusing sendiri, udah nggak sholat ke masjid lagi ya. Mending kalau pusing palanya puyeng, nggak punya duit. Ya, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semakin dekat kita kudunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deketin Allah. Semuanya titipan Allah. Orang yang kaya, harta titipan Allah. Dia salah-salah buatannya merendahkan dia, menyiksa dia. Ya, orang yang punya ilmu juga begitu. Orang yang punya segala kelebihan, semuanya karunia dari Allah. Boleh kita ngiri dengan seseorang punya harta banyak kalau sedekahnya banyak. Gue pengen kayak dia tuh, banyak sedekahnya, begitu. Gue jangan begini, gue pengen kayak dia tuh banyak duit, yang punya rumahnya gede, mobilnya banyak. Gue kalau punya begitu juga jangan, gak usah. Bikin puyeng kita. Kayak kagak apa kagak, jadi pengen doang. Mendingan kita semuanya titipan. Yang ada kita nikmatin dari Allah. Jangan sampai harta kita banyak justru melalaikan kita berjemaah. Ngurusin mobil aja belum pulang, ngurusin ini dan itu belum datang, ngurusin ngelapin ini dan itu sampai nggak sholat berjemaah. Rugi kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita, sehat walafiat pada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita hidup ini senantiasa dalam lindungan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.